Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tapi ada satu hal yang bisa kuberitahukan padamu dengan pasti, bukan karena dia tidak ingin kembali, dan dia tidak pernah meninggalkanmu dan ayahmu. Hanya saja ada alasan khusus yang menghalangi dia untuk kembali padamu. Oh benar, tambah Yunce, King Yue juga menemukan ibunya di alam dewa. Xia Yuanba gemetar lagi, dan reaksinya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kamu bilang, kakak itu menemukan ibu. Apakah itu benar? Yunce mengangguk. Bukan itu saja, mereka dipersatukan kembali, dan mereka hidup bersama. Namun, Xia Yuanba tanpa sadar mengepalkan tangannya saat wajahnya perlahan memerah karena kegembiraan. Dia mempunyai begitu banyak pertanyaan untuk ditanyakan sehingga dia sebenarnya tidak dapat memutuskan satu pertanyaan pun untuk memulai. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Di mana mereka sekarang? Saya ingin melihat mereka. Saya ingin segera bertemu mereka." Jawaban Xia Yuanba persis seperti yang diharapkan Yunce. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa." "Mengapa?" Xia Yuanba bekerja keras untuk mengendalikan emosinya. "Karena kamu telah mengonsumsi air kehidupan ilahi, kamu telah secara resmi memasuki alam asal ilahi dan menjadi eksistensi paling kuat di benua langit yang mendalam. Namun, para ahli di alam dewa jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Bukan saja kakakmu tidak bisa kembali ke Blue Polestar, dia mengisyaratkan beberapa kali secara terbuka untuk tidak memberitahumu apapun tentang dia sama sekali. Aku yakin kamu secara kasar bisa memahami alasannya mengatakan ini." Xia Yuanba terdiam. Melihat ekspresi Xia Yuanba, Yunce tersenyum lagi dan berkata, "Haha, situasinya tidak seserius yang kamu kira. Bagaimana dengan ini, Anda akan menghabiskan 2 tahun ke depan untuk menstabilkan kultivasi Anda, dan setelah Anda sudah mantap berada di alam asal ilahi, saya sendiri akan membawa Anda ke alam dewa untuk bertemu dengannya. Bagaimana menurutmu?" "Oke." Xia Yuanba setuju tanpa berpikir. Alam dewa tidak cocok untuk Xia Yuanba saat ini, belum lagi para dewa iblis akan segera kembali. Ada terlalu banyak faktor tak terduga dalam situasi saat ini sehingga menghalangi ide yang bagus. Dia mengira 2 tahun adalah janji yang bisa diterima untuk saat ini. Tidak lama setelah Xia Yuanba pergi, orang lain memanggilnya dari jauh sambil berlari ke arahnya. "Lama tidak bertemu, Saudara Yun. Sangat sulit untuk mengatur pertemuan denganmu akhir-akhir ini." Orang yang datang adalah seorang pemuda berpenampilan cerdas, tampan, dan tabah. Dia tidak lain adalah patriark muda keluarga Su Zizan. Kembali pada hari-hari ketika dia melawan pasukan Duke Hai, Su Zizan bertarung bersama Yunce. Dia adalah salah satu sahabat Yunce di antara generasi muda 12 keluarga penjaga. "Saudara Zizan, bahkan kamu datang." Yunce tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis melihat situasi ini. "Haha." Su Zizan jatuh dari langit sambil tertawa keras sebelum berkata, "Tidak akan ada kamu tanpa senior Xiao, kakak Yun. Ini juga berarti senior Xiao adalah dermawan bagi seluruh alam iblis ilusi. Bagaimana mungkin saya tidak menghadiri ulang tahunnya sebagai wali keluarga kerajaan?" Yunce memandangnya dari atas ke bawah sebelum berkata, "Sepertinya kamu di sini lebih dari sekadar memberi selamat kepada kakekku, kan? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, Saudara Yun," kata Su Zizan sebelum senyumnya berubah menjadi agak tertutup. "Aku mendengar bahwa putrimu akan berusia 15 tahun hanya dalam waktu beberapa bulan, dan mencapai usia menikah hanya dalam waktu beberapa bulan.
Yun Che terdiam. Putraku, Hanlou baru mencapai usia 18 tahun, dan bakatnya tak tertandingi di seluruh alam iblis ilusi. Dia ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga Su, jadi keluarga tersebut sangat mengkhawatirkan pernikahannya di masa depan. Sejauh ini, tidak ada orang lain selain putrimu yang menarik perhatian kakek dan ayahku, jadi keluarga Su ingin menikahi putriku dan bergabung dengan keluarga Yun, kata Yun Che dengan tenang. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Itu benar sekali. Su Zizan mengangguk. Dia dan Yun Che adalah teman yang menyenangkan, dan keluarga Yun serta keluarga Su berada di pihak yang sama dan sangat cocok dalam hal status sosial. Meskipun orang lain mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk melamar Yun Che, keluarga Su tidak memiliki masalah seperti itu. Yun Che mengangguk sekali sebelum menunjuk ke belakang Su Zizan. Lalu, dia mengucapkan perlahan, "Keluar, keluar." Su Zizan mengira Yun Che akan menolaknya dengan lembut, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bereaksi sekeras ini. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan niat membunuh yang dingin dari Yun Che. Niat membunuh Yun Che tidak seperti yang lain. Hal ini menyebabkan Su Zizan yang tak kenal takut sedikit menyusut saat dia berkata dengan gemetar, Kalau begitu, kita bisa membicarakan hal ini lagi di masa depan. Bicaralah, pergilah dari pandanganku sekarang juga. Yun Che menggeram. Kalau begitu, aku akan pergi menemui senior Xiao. Su Zizan mundur selangkah sementara keringat dingin menutupi dirinya. Tunggu, Yun Che tiba-tiba memanggilnya. Pada awalnya, Su Zizan berpikir bahwa Yun Che tiba-tiba berubah pikiran, tapi kemudian dia berkata perlahan, "Tolong beritahu semua orang di kota Kekaisaran Iblis, bahwa aku secara pribadi akan mematahkan kaki siapapun yang berani melamar putriku lagi." Su Zizan berlari seperti angin setelah mendengar itu. Hah! Terdengar tawa kecil sebelum Xiao Lingqi menghampiri Yun Che dan berkata, "Tidakkah menurutmu reaksimu sedikit berlebihan? Bagaimanapun juga, kamu dan Tuan Muda Su adalah teman baik. Kalau bukan karena persahabatan kita, aku pasti sudah mematahkan kakinya." Beraninya dia menatap putriku, kata Yun Che dengan gigi terkatup seolah-olah seseorang telah menyentuh skala kebalikannya. Secara teknis, keluarga Su dan keluarga Yun adalah yang paling cocok dalam hal status sosial di kota Kekaisaran Iblis, kata Xiao Lingqi, dan itu memang benar. Di Blue Pole Star, keluarga Su adalah salah satu dari sedikit keluarga yang layak mendapatkan Yun Wuxin. Pantas. Dia pikir bocah ciliknya pantas mendapatkan putriku. Bermimpilah. Yun Che mendengus dengan dingin. Wuxin baru saja kembali ke sisinya selama beberapa tahun, dan seseorang ingin mengambilnya darinya. Meskipun hal semacam itu tidak terjadi sama sekali, pikiran itu saja sudah menyulut api tak bernama di perutnya. Xiao Lingqi menutup mulutnya lagi ketika dia melihat Yun Che marah besar. "Bukan hanya saya, aku yakin Yue Chan dan orang tuaku juga tidak akan menyetujuinya," kata Yun Che dengan sedih. Dia menatap Xiao Lingqi, dan tiba-tiba matanya menjadi fokus. Kemudian, dia melirik ke samping dan mengirimkan transmisi suara, "Budak Ying, kamu akan pindah 250 km jauhnya dari sini, dan kamu dilarang menyelidiki di sekitar klan Xiao." Qianye Yinger segera menuruti perintahnya dan pergi. "Lingqi, izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu." Dia meraih tangan Xiao Lingqi dan membawanya ke sebuah ruangan. Setelah memasang penghalang isolasi, dia mengeluarkan tablet batu yang dia peroleh dari Qianye Yinger. Itu adalah tablet batu yang dicetak dengan buku pedoman surga yang menentang dunia. Saat tablet batu itu muncul,
tablet batu itu mulai bersinar perak bahkan sebelum Yunce menyuntikkan energi apapun ke dalamnya. Faktanya, cahaya itu bersinar beberapa kali lebih terang dan lebih ganas daripada saat Qianye Yinger menyuntikkannya dengan energinya yang dalam. Yunce sedikit terkejut dengan reaksi tak terduga itu. Cahaya perak yang mengelilingi tablet batu itu melayang ke udara sebelum menyebar ke bagian kata-kata yang tampak aneh. Untuk waktu yang lama, Yunce tidak bisa berkata apa-apa. Dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Saat itu, dia belum mampu memicu reaksi apapun dari batu giok hitam misterius yang dia peroleh dari penguasa iblis pembantaian bulan. Namun, ia bereaksi dengan intens ketika Xiao Lingqi berada di dekatnya, bersinar dan mewujudkan kata-kata yang tampak aneh di udara. Tablet batu ini juga sama. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Karena tatapan Xiao Lingqi tertarik dengan kata-kata aneh itu, dia tidak menyadari reaksi Yunce. Bibirnya terbuka saat dia berbisik, itu teks yang aneh lagi, C kecil, tahukah kamu apa itu sekarang? Yunce mengangguk. Teks ini disebut teks ilahi dari awal mutlak. Apakah nama itu ada artinya bagimu? Teks ilahi tentang permulaan mutlak. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat percaya diri, tidak, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi kedengarannya seperti teks yang sangat kuno. Dia memandang Yunce dan bertanya penuh harap, C kecil, kamu pasti tahu kenapa aku mengenali kata-kata ini jika kamu tahu namanya, kan? Ini sangat sederhana. Yunce tersenyum dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, teks ini memiliki pikirannya sendiri karena dikenal sebagai teks ilahi. Artinya, teks tersebut hanya mengungkapkan isinya kepada orang yang dipilihnya, yang dalam hal ini adalah Anda. Aku mengerti, gumam Xiao Lingqi pada dirinya sendiri saat keraguan di benaknya hilang. Yunce telah pergi ke alam dewa dan melihat dunia yang lebih luas dengan kedua matanya sendiri, jadi wajar saja jika dia mengetahui rahasia banyak hal yang tidak dia ketahui atau pahami. Meskipun penjelasannya agak sulit dipahami dan sulit dipercaya, dia tidak meragukan kata-kata Yunce sedikit pun. Yunce tersenyum cerah dan sepasang mata tenang ketika dia memberikan penjelasannya, tapi di dalam hati, detak jantungnya benar-benar tidak masuk akal. Manual surga yang menentang dunia seni ilahi leluhur yang ditulis menggunakan teks ilahi dari awal mutlak hanya dapat dibaca oleh 4 dewa penciptaan agung dan 4 kaisar iblis agung. Ini adalah fakta yang diucapkan oleh Jie Yuan sendiri, bukan sekedar catatan di alam dewa. Bahkan eksistensi puncak seperti Qianye Yinger dengan alam dewa kerajaan Brahma atas perintahnya tidak mampu menguraikan tablet batu itu sedikit pun. Jadi kenapa, Xiao Lingqi mampu mengenali teks ilahi dari awal yang mutlak? Apakah dia reinkarnasi dari dewa pencipta atau kaisar iblis? Namun, catatan kuno alam dewa dengan jelas menyatakan bahwa ras dewa dan ras iblis telah musnah total baik jiwa maupun raga. Itulah mengapa mustahil bagi mereka untuk memasuki siklus reinkarnasi, yang didukung oleh fakta bahwa tidak ada cerita seperti itu yang pernah beredar di alam dewa. Jie Yuan sendiri belum pernah mencoba mencari reinkarnasi dewa jahat. Ini berarti hal seperti itu tidak ada sepengetahuannya. Selain itu, meskipun reinkarnasi memang ada, tetap saja mereka tidak dapat mempertahankan pikiran mereka yang dulu. Penjelasan Yunce kepada Xiao Lingqi dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran yang tidak perlu dalam pikirannya dan pikirannya sendiri. Mungkin Lingqi benar-benar baru saja dipilih oleh Divine Text of Absolute Beginning, pasti begitu. C kecil, apakah kamu ingin aku membacakannya untukmu? Suara Xiao Lingqi tiba-tiba memecah kabut kebingungan di Yunce.
Ah, tentu saja. Yun Che mengangguk. Dia akan berbohong jika dia mengklaim bahwa dia tidak tertarik pada seni ilahi leluhur, sebuah seni yang bahkan tidak pernah disentuh oleh dewa pencipta atau kaisar iblis. Terlebih lagi, dia tidak pernah benar-benar lupa bahwa suatu saat dia tiba-tiba memasuki alam kehampaan setelah dia terlahir kembali sebagai orang cacat. Xiao Lingqi menjerit setuju sebelum melihat ke atasnya. Kemudian, dia mulai membaca, bumi tidak melambat, surga melahirkan kehidupan, beratnya kemauan, tekanan emosi, mimpi bukanlah mimpi, mimpi adalah mimpi, tidak semua yang kabur itu nyata. Yun Che mendengarkan dengan tenang saat Xiao Lingqi membacakan kata-katanya. Dia sama sekali tidak mengenali teks yang melayang di udara, dan dia tidak mengerti satu kata pun dari apa yang dibacakan Xiao Lingqi untuknya. Sama seperti terakhir kali, itu sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Namun, seiring berjalannya waktu, suara Xiao Lingqi semakin menjauh darinya. Kata-kata itu semakin panjang dan cepat berlalu. Dia tanpa sadar menutup matanya. Dia masih tidak dapat memahami satu kata pun dari kata-kata di samping telinganya, tetapi sebelum dia menyadarinya, dunia baru yang aneh telah terbuka di sekelilingnya tanpa suara. Sama sekali tidak ada apapun di dunia ini. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada aura. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi kehadirannya sendiri. Paradoksnya, itu adalah kehampaan paling realistis yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki dunia ketiadaan yang aneh ini. Pikirannya pernah tenggelam ke dalam dunia ini saat dia masih tak berdaya, itu adalah semacam pencerahan aneh yang entah bagaimana dia masuki meski tidak memiliki energi besar apapun. Namun dia tidak benar-benar memperoleh apapun darinya sama sekali. Baik kondisi mental maupun fisiknya tidak berubah setelah dia keluar dari kondisi pencerahan. Setidaknya itulah yang dia rasakan. Sosok Fana tiba-tiba muncul di dunia. Itu adalah seorang wanita yang tampak hanya sementara seperti mimpi, dan itu adalah orang yang sama yang muncul di dunia ini terakhir kali. Dia sepertinya menatap Yun Che saat suaranya bergema di dalam dunia mentalnya. Kamu di sini. Ini berarti Anda telah terhubung dengan hukum ketiadaan pada tingkat yang lebih dalam. Yun Che tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Apa yang nyata, apa yang khayalan. Terkadang, yang khayalan tetaplah khayalan, dan yang nyata tetaplah nyata. Namun terkadang, khayalan itu nyata, dan yang nyata hanyalah khayalan. Anda mungkin dapat melihat lebih banyak hal yang nyata sekarang setelah Anda menyentuh hukum ketiadaan. Sayangnya, suara itu tiba-tiba menghilang, dan dunia yang kosong tiba-tiba menghilang. Saat Yun Che membuka matanya lagi, matanya dipenuhi kebingungan. Ah! Seruan kaget Xiao Lingqi tiba-tiba terdengar dari suatu tempat. Dia berlari ke arahnya dan berkata, "Kamu akhirnya terbangun, Che kecil." Yun Che segera sadar kembali dan menjelaskan, "Sepertinya aku baru saja memasuki kondisi pencerahan." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari ada orang lain di sampingnya. Dia berbalik dan melihat Su Ling'er menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Setelah keterkejutannya berlalu, dia bertanya, "Sudah berapa lama kamu berada di sini, Ling'er?" "Hehi, seperti biasa, Sister Lingqi mengkhawatirkanmu. Itu sebabnya dia menyeretku untuk menjagamu selama ini." Su Ling'er berjalan mendekat dan bertanya dengan santai, "Apa yang berhasil kamu pelajari kali ini?" Yun Che sedikit mengernyit sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Keadaan pencerahan adalah sesuatu yang hanya terjadi secara kebetulan. Setiap kali seorang praktisi mendalam memasuki kondisi pencerahan,
energi mendalam atau pemahaman mereka tentang seni mendalam dijamin akan meningkat. Namun, Yun Ce tidak merasa seperti dia telah mempelajari apapun meskipun telah memasuki kondisi pencerahan 2 kali, dia hanya mengingat dunia kosong itu dan suara singkat wanita itu secara samar-samar. Suara itu mengatakan bahwa saya telah meningkat lebih jauh dalam hukum ketiadaan. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan apapun? Saya bahkan tidak tahu apa itu hukum ketiadaan. Hukum ketiadaan tidak mungkin menjadi ketiadaan, bukan? Tiba-tiba, Yun Ce menyadari hal lain. Dia telah memasang penghalang isolasi sebelum dia menyuruh Xiao Lingqi membaca buku panduan surga yang menentang dunia. Tidak ada seorang pun di seluruh planet ini yang dapat menembus penghalangnya, dan Qianye Yinger tidak mungkin menghancurkan penghalang itu atas kemauannya sendiri. Tapi Sulinger ada di sini. Ini hanya bisa terjadi jika penghalang itu hilang dengan sendirinya 7 hari kemudian. Yun Ce tiba-tiba menggigil sebelum bertanya, sudah berapa lama aku seperti ini? Kamu sudah seperti ini selama lebih dari setengah bulan sekarang, kata Sulinger. Apa? Yun Ce melompat berdiri. Merupakan hal yang normal bagi seorang praktisi mendalam untuk jatuh ke dalam kondisi pencerahan selama beberapa tahun berturut-turut. Faktanya, mereka yang berada di alam dewa bisa mengalami pencerahan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Meskipun sulit untuk memprediksi aliran waktu secara akurat dalam keadaan ini, praktisi mendalam yang terlibat biasanya memiliki gagasan yang samar-samar berapa lama mereka terjebak di dalamnya. Tapi dia mengira kurang dari 10 napas telah berlalu saat dia terjebak di dunia ketiadaan. Terakhir kali dia melihat Jie Yuan, dia menyuruhnya mencarinya sebulan kemudian untuk mendapatkan jawabannya. Dia telah tinggal di Blue Pole Star selama sekitar setengah bulan, dan pencerahan tak terduga ini memakan waktu setengah bulan atau lebih. Ini berarti dia hampir melewati batas waktu yang telah ditetapkan Jie Yuan. Lupakan bahwa ini adalah janji dengan Jie Yuan, jawabannya benar-benar menentukan nasib Primal Chaos. Dia tidak boleh terlambat. Merasa seolah-olah ada api yang menyala di bawah punggungnya, Yun Ce berkata dengan tergesa-gesa, aku harus segera kembali ke benua Azure Cloud. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku mungkin tidak bisa kembali dalam waktu singkat, beritahu kakek dan Wuxin. Aku menyapa, oke. Dia segera lepas landas dan menghilang di kejauhan setelah mengatakan itu. Ah, Ce kecil, Xiao Lingqi berteriak pada Yun Ce, tapi saat itu dia hanya tinggal setitik di udara. Kelihatannya seperti urusan yang heboh, kata Sulinger. Aku akan memberitahu saudara perempuan kita. Tapi Xiao Lingqi tidak memberikan balasan padanya. Ketika Sulinger berbalik untuk melihatnya, dia menyadari bahwa wanita itu menatap kosong ke arah Yun Ce terbang. Dunia di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi kegelapan. Itu adalah rentang kegelapan yang murni, tanpa batas, dalam dan menakutkan. Menyebutnya sebagai dunia kegelapan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Itu lebih terlihat seperti jurang maut. Saat Yun Ce terbang menuju kegelapan, dia tampak seperti jatuh ke dalam jurang. Semakin dalam dia pergi, sampai seluruh tubuhnya dilahap kegelapan. Saudari Lingqi, ah! Teriakan itu akhirnya membawa Xiao Lingqi kembali ke bumi. Apakah ada yang salah? Sulinger bertanya dengan prihatin sambil menatapnya. Penglihatannya telah kembali normal, dan jurang kegelapan sebelumnya terasa seperti halusinasi sementara. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa, hanya saja mataku menjadi kabur sesaat. Hehi, oh kamu. Sulinger tertawa. Setiap kali kakak Yun Ce pergi, kamu bertingkah seolah jiwamu telah meninggalkan tubuhmu.
Kamu mungkin juga bergantung pada kakak Yunche selamanya jika kamu khawatir. Xiao Lingqi menunduk dan mencoba mengerucutkan bibirnya. Namun, dia gagal untuk memaksakan senyuman di wajahnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa detak jantungnya tiba-tiba berubah tidak menentu, dan rasa cemas yang tak dapat dijelaskan menjalar ke seluruh tubuhnya. Yunche memanggil Qianye Yinger dan menyuruhnya untuk memotong ruang terbuka setelah dia keluar dari Floating Cloud City. Sesaat kemudian, dia muncul di samping tebing ujung awan benua Azure Cloud hampir seketika. Setelah meninggalkan beberapa instruksi singkat kepada Qianye Yinger, Yunche melompat dari tebing dan menghilang ke dalam kegelapan dengan sangat cepat. Qianye Yinger sedikit mengernyit saat dia menatap jurang kegelapan di bawahnya. Dia terkejut karena tatapannya tidak mampu menembus tabirnya dan merasakan kehadiran di bawahnya. Dia tahu bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga berada di bawah jurang, dan dia sendiri penasaran dengan tempat ini. Seandainya kepribadiannya utuh, dia pasti sudah melakukan penjelajahan, tapi karena tanda budak ada di dalam dirinya, yang dia lakukan hanyalah mematuhi perintahnya dan menunggu dengan sabar hingga Yunche kembali. Yunche menurunkan Clouds and Cliff secepat yang dia bisa. Dunia kegelapan luar biasa sepi pada saat ini. Dia segera melihat Jie Yuan saat dia tiba di lautan bunga Netherworld Udumbara. Jie Yuan sedang duduk di sebelah Yuer dan menjelaskan sesuatu padanya dengan nada lembut. Yuer mendengarkannya dengan patuh dan diam-diam sampai Yunche muncul, dan cahaya familiar memasuki matanya yang berwarna-warni. Dia mencondongkan tubuh ke arah Yunche hampir tanpa sadar, dan dia menolak untuk berpaling darinya. Jie Yuan berbalik dan meliriknya. Dia bertanya, "Mengapa kamu terburu-buru?" Tidak merasakan kemarahan atau ketidakpuasan di mata Jie Yuan, Yunche diam-diam menghela nafas lega sebelum menjawab dengan tergesa-gesa, "Aku memasuki kondisi pencerahan setengah bulan yang lalu, dan sebagai hasilnya aku hampir melewatkan waktu pertemuan kita. Itu sebabnya aku bergegas ke sini. Saya harap saya tidak membuat Anda menunggu terlalu lama, senior." Saat dia mengatakan ini, dia mendekatkan tangannya ke arah Yuer untuk menyentuh pipinya. Meskipun dia tidak bisa benar-benar menyentuhnya, dia masih berhasil membuat senyuman kecil muncul di wajahnya. Anda semakin dekat dengannya setelah itu. Menyadari bahwa Yuer jauh lebih dekat dengan Yunche daripada dirinya, Jie Yuan berbalik dengan emosi yang kompleks dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, kamu tepat waktu. Sudah hampir waktunya." Itu. Kembalinya anggota klanku. Yunche menjadi tegang sesaat. "Tenang," kata Jie Yuan sambil menatap kegelapan di depannya. Tak seorang pun kecuali dirinya sendiri yang tahu apa yang dipikirkannya. "Saya telah mengunjungi banyak tempat selain menemani Yuer selama periode ini, jadi saya kira saya memiliki pemahaman dasar tentang Primal Chaos sekarang. Itu juga berarti saya siap memberikan jawaban yang Anda cari." Yunche menahan napas dan menunggu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kata-kata Jie Yuan selanjutnya akan menentukan masa depan Primal Chaos. "Saat ini, satu-satunya orang yang mengetahui tentangku adalah mereka yang disebut sebagai eksistensi tingkat tertinggi di alam dewa. Saya kira saya harus memberi mereka penghargaan karena tidak menyebarkan berita kepulangan saya seperti yang diperintahkan. Saya juga tahu bahwa mereka memandang Anda sebagai satu-satunya penyelamat mereka, dan mereka menaruh semua harapan mereka pada Anda. Anda sendiri lebih memedulikan hal ini daripada siapapun di dunia ini. Kau masih penentu segalanya, senior," kata Yunche. Junior memahami bahwa tidak ada seorang pun yang berhak meminta tindakan apapun darimu, tapi sebagai seseorang yang tinggal di Primal Chaos,
tetap menjadi tugasku untuk mencoba tidak peduli betapa tidak layaknya aku. Simpan pembicaraan tak berguna itu untuk orang lain. Jie Yuan mendengus sebelum melanjutkan, berjanjilah padaku satu hal, dan aku bisa menjamin bahwa anggota klanku tidak akan membuat kekacauan di Primal Chaos. Kata-kata Jie Yuan menyebabkan Yun Ce terdiam selama 2 tarikan napas berturut-turut. Ketika dia akhirnya kembali ke dunia, dia tiba-tiba mendongak dan bertanya, apa yang kamu katakan, senior? Apa yang salah? Tidak percaya telingamu sendiri. Dia benar karena Yun Ce tidak bisa mempercayai telinganya sendiri saat ini. Faktanya, siapapun yang berada di tempatnya pasti mengira mereka juga mengalami halusinasi pendengaran. Fakta bahwa Jie Yuan tidak menjadi momok bagi dunia setelah kembalinya sudah merupakan berkah dari surga. Namun bahaya sebenarnya adalah kembalinya hampir 100 dewa iblis yang penuh kebencian, ketika salah satu dari mereka dapat membawa bencana yang tak terbatas pada Primal Chaos. Yun Ce, Kaisar Langit Surga Abadi, dan semua orang yang mengetahui kebenaran ingin Jie Yuan mengendalikan para dewa iblis dan melindungi alam dewa. Mereka bersedia melayani dia sebagai tuan mereka jika dia bisa melakukan itu. Adapun negara-negara lain di dunia, mereka sama sekali tidak dalam posisi untuk peduli. Memiliki dewa iblis yang memerintah mereka alih-alih menghancurkan mereka semua, adalah hasil terbaik yang bisa mereka harapkan. Hal lain di luar itu hanyalah mimpi belaka. Tapi Jie Yuan berkata, bahwa dia bisa menghentikan anggota klannya untuk membawa kekacauan apapun ke Primal Chaos. Meskipun kata-kata itu keluar dari mulut Jie Yuan sendiri, Yun Ce tidak bisa mempercayainya sampai beberapa waktu kemudian. Senior, apakah kamu baru saja mengatakan, bahwa kamu akan menghentikan anggota klanmu untuk membuat kekacauan di Primal Chaos? Yun Ce mengulangi semua yang Jie Yuan katakan kata demi kata. Berbohong kepada orang sepertimu tidak pantas bagiku, kata Jie Yuan dingin. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal agar aku melakukan ini. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dan harus Anda lakukan. Baiklah. Yun Ce mengatur napasnya sebelum mengangguk perlahan. Tolong bicara. Dengarkan baik-baik. Jie Yuan akhirnya berbalik untuk menatapnya dengan mata hitamnya yang tajam. Saya ingin Anda merawat putri saya, Honger dan Yuer dengan baik selama sisa hidup Anda. Anda tidak diperbolehkan menyakiti atau meninggalkan mereka tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Yun Ce berdiri di tempatnya, tertegun hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yun Ce menghindari memikirkan masa depan setelah kembalinya para dewa iblis, atau berbicara tentang masa depan suram ini kepada siapapun di Blue Pole Star setelah mendengar tentang mereka. Itu karena kepulangan mereka bukan hanya mungkin terjadi, tapi juga tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, meskipun mereka berhasil mendapatkan skenario terbaik, masa depan masih suram dan kejam. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membayangkan betapa menakutkannya hampir 100 iblis sejati yang dipenuhi kebencian. Tapi saat ini, Jie Yuan berjanji secara pribadi bahwa dia akan menghentikan anggota klannya membuat kekacauan di Primal Chaos. Apakah ini mungkin? Jika ya, maka kondisi yang menyertainya pasti sama sulitnya. Itu sebabnya dia merasakan jantungnya berdebar kencang ketika dia mendengar bahwa Jie Yuan menginginkan sesuatu darinya, tapi apa yang dia dengar membuatnya meragukan fungsi telinganya lagi. Jagalah Honger dan Yuer, jangan sakiti mereka, dan jangan tinggalkan mereka. Tunggu, itu saja. Saya tidak merasakan kesedihan apapun di mata Honger. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan kebutuhannya padamu, kata Jie Yuan perlahan sementara Yun Ce masih linglung.
Itulah mengapa saya yakin Anda telah memperlakukannya dengan baik, dan Anda tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Bukan berarti hal itu mungkin mengingat hidup Anda terhubung satu sama lain. Tentu saja dia tidak akan meninggalkan Honger. Bahkan jika dia berpura-pura bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, Honger tetaplah pedang pembunuh iblis pemalu surga, rekan yang dia andalkan seperti hidupnya sendiri. Adapun Yuer, dia sendirian dan terjebak dalam kegelapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa dunia luar. Saya ingin seseorang membawanya keluar dari dunia kegelapan ini dan tetap di sisinya. Saya ingin menghilangkan kesepiannya dan membuatnya bahagia dan riang seperti Honger. Dan orang yang aku pilih untuk bersamanya, adalah kamu. Ada beberapa alasan mengapa Yuer sangat akrab dengan Yunche, kehadiran dewa jahat dalam dirinya, Honger, atau fakta bahwa Yunche adalah orang pertama yang mengunjunginya dan menemaninya dalam kesepiannya yang tak terbatas. Jika ada adalah satu hal yang Jie Yuan yakini, yaitu Yuer akan paling bahagia jika dia tinggal bersama Yunche. Yunche mendengarkan dengan seksama sebelum bertanya, saat ini, Yuer hanyalah jiwa iblis yang hancur. Dia akan menderita kerusakan besar atau bahkan binasa jika dia memasuki tempat manapun yang tidak tertutup kegelapan murni. Apakah kamu berencana untuk melengkapi jiwanya dan menjadikannya tubuh baru, senior? Tidak. Jie Yuan menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan, jiwamu sangat istimewa. Dia mungkin adalah bagian iblis dari jiwa aslinya, tetapi dia juga adalah anak antara Nisuan dan aku, yang berarti jiwanya tidak seperti jiwa lainnya di seluruh dunia. Selain itu, apakah Yuer akan tetap menjadi Yuer jika saya menggunakan jiwa orang lain untuk memperbaiki lubang di jiwanya? Apakah Yuer yang baru akan tetap menjadi putriku setelah jiwa lain bercampur menjadi miliknya? Yunche tidak bisa menjawabnya. Keturunan tabu antara Nisuan dan Jie Yuan, dewa pencipta elemen dan kaisar iblis pemalu surga, tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling tidak biasa dan unik di seluruh dunia. Satu-satunya cara yang benar untuk mengembalikan Honger dan Yuer ke keadaan normal adalah dengan menggabungkan jiwa mereka sekali lagi dan menciptakan kembali Nijie, tapi awalnya, saya ingin menggabungkan jiwa mereka kembali menjadi satu dan membentuk kembali tubuh mereka. Dengan cara ini, anak kami akan benar-benar kembali seutuhnya. Tapi Anda meyakinkan saya untuk berubah pikiran. Honger dan Yuer telah membentuk pengalaman, ingatan, dan kesadaran mereka sendiri. Mereka berdua adalah putriku. Bagaimana aku bisa menghapus keberadaan mereka hanya untuk mendapatkan kembali Nijie dalam ingatanku? Yunche berpikir sejenak sebelum bertanya, kamu pasti memikirkan cara lain, kan? Apakah kamu belum menyadarinya? Jawabannya ada di tanganmu, kata Jie Yuan. Yunche terkejut. Jie Yuan melanjutkan, kau memberitahuku bahwa jiwa Honger telah lengkap mungkin karena patriark klan Dewa Roh Pedang telah menyerahkan jiwanya sendiri untuk membuat ulang jiwanya, lalu membuat kembali tubuhnya setelah jiwanya selesai. Sejujurnya, saya tahu itu tidak mungkin saat saya mendengarnya. Yunche, putri kami memiliki jiwa paling unik di seluruh dunia. Mustahil bagi jiwanya untuk menyatu dengan jiwa orang lain, bahkan jika jiwa tersebut adalah dewa pencipta atau kaisar iblis. Terlebih lagi, Nisuan tidak akan pernah membiarkan orang lain mencampurkan jiwanya ke dalam jiwa putri kami. Dia bahkan kurang toleran dibandingkan saya dalam hal itu. Oleh karena itu, Nisuan pasti menciptakan jiwa pedang sendiri untuk melengkapi jiwa Hong. Dewa jahat telah menciptakan jiwa pedang sendiri. Baik jiwa Honger maupun Yuer tidak dapat bergabung dengan jiwa siapapun,
jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menggunakan jiwa artefak. Jiwa pedang Honger mengandung inti aura jiwa Nisuan, jadi hanya dialah yang menempa jiwa pedang. Setelah prosesnya selesai, Honger menjadi setengah pedang, setengah manusia dengan jiwa manusia dan pedang. Energi cahaya di dalam jiwa pedangnya pasti telah ditambahkan untuk menjaga keamanan Honger di dalam klan Dewa Roh Pedang setelah kejadian tersebut. Itu mungkin dimasukkan oleh tangan patriark klan Dewa Roh Pedang, atau wanita itu, Li Su. Dia secara pribadi mengukir nama pedang pembunuh iblis pemukulan surga ke dalam jiwa pedang Honger. Pembunuh iblis diukir untuk mengamankan identitasnya di klan Dewa Roh Pedang, sedangkan Heaven's Meeting, Jie Yuan menutup matanya saat suaranya bergetar sesaat. Dia menaruhnya di sana mungkin karena ada beberapa hal yang tidak bisa dia lepaskan. Klan Iblis Pemalu Surga adalah klan yang bisa berubah menjadi pedang. Ibu Honger adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga, jadi tentu saja jiwanya juga cocok dengan pedang. Itulah sebabnya pedang pembunuh iblis pemalu surga Honger berubah menjadi memiliki atribut cahaya pedang pembunuh iblis dan kekuatan iblis kaisar iblis pemalu surga pada saat yang bersamaan. Adapun kemampuan Honger dalam mengkonsumsi pedang, itu adalah sesuatu yang bahkan Jie Yuan tidak mengerti. Hati Yun Ce bergetar hebat mendengar wahyu itu. Ketika Dewa Ice Phoenix berbicara dengannya, dia berspekulasi bahwa jiwa Honger diselesaikan oleh Patriark Dewa Roh Pedang. Itulah kenapa dia bisa berubah menjadi pedang pembunuh iblis ilahi. Dia kedengarannya cukup yakin dengan teorinya meskipun pada saat itu hanya spekulasi, namun dia salah. Dewa sesat adalah orang yang melengkapi jiwanya sendiri. Penjelasan Kaisar Iblis Pemalu Surga memang terdengar lebih mendekati kebenaran. Nisuan adalah dewa jahat yang angkuh, dan Honger adalah anaknya dan anak Kaisar Iblis Pemalu Surga. Tidak mungkin dia membiarkan jiwa putrinya bercampur dengan jiwa orang lain, dia tidak akan sepenuhnya menjadi putrinya bahkan jika dia dibuat utuh seperti itu. Jika Jie Yuan tidak kembali, tak seorang pun akan tahu siapa yang telah melengkapi jiwa Honger. Lagi pula, dewa jahat tidak pernah menemukan kesempatan untuk bertemu Honger lagi setelah itu, jadi dia tidak punya cara untuk melakukannya, membiarkan dunia atau Honger sendiri mengetahui bahwa dia adalah putrinya. Setelah jiwa Honger lengkap, dia akhirnya menjadi putri orang lain. Semua orang di dunia mengira Honger adalah putri dari Patriark Dewa Roh Pedang. Sebagai ayah dari seorang anak perempuan, dia tidak bisa membayangkan betapa tak berdaya, pahit, atau sedihnya perasaan dewa jahat ketika dia pergi. Apakah kamu akan membuatkan jiwa pedang untukmu seperti Honger? Yun Ce akhirnya mulai memahami maksud Jie Yuan. Tidak, tapi Jie Yuan menggelengkan kepalanya lagi sebelum menjelaskan, apakah menurutmu akan mudah untuk membuat jiwa yang utuh untuk Honger dan Yuer? Nisuan membutuhkan setidaknya ribuan pedang ilahi roh surgawi sebelum dia dapat mulai menciptakan jiwa Dewa Honger. Dia pasti membayar mahal selama proses fusi juga. Bahkan di Primal Chaos lama, itu mungkin merupakan prestasi yang tidak bisa ditiru untuk kedua kalinya, atau dia akan menciptakan jiwa pedang untuk Yu juga. Hari ini, kamu bahkan tidak dapat menemukan satu pedang pun yang berada pada level dewa, jadi tidak mungkin membuat jiwa pedang untuk Yu. Yun Ce hanya setengah memahami penjelasan Jie Yuan, tapi itu wajar saja. Bagaimana dia bisa berharap untuk memahami sesuatu pada tingkat dewa penciptaan? Rencanaku adalah untuk Yu, berbagi jiwa pedang Hong. Jie Yuan menyatakan.